Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat ketupat yang simple, hanya butuh waktu 20 menit saja. Seperti apa caranya? Simak videonya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Pertama kita akan siapkan berasnya terlebih dahulu. Ini kurang lebih beratnya 400 gram ya. Ini sudah aku cuci bersih dan tadi juga aku rendam terlebih dahulu selama 1 jam. Lalu setelah itu airnya dibuang ya. Selanjutnya siapkan juga untuk selongsong ketupatnya yang sudah dicuci bersih ya. Di air yang mengalir ini aku buatnya hanya 5 selongsong saja. Selanjutnya akan aku isikan untuk beras ke dalam selongsong ketupat. Isikannya kurang lebih 3/4 bagian dari selongsong ya, jadi jangan terlalu banyak. Kalau nanti kepenuhan juga tidak akan matang untuk berasnya, dan jika nanti kurang juga nanti hasilnya tidak sempurna karena ketupatnya akan cenderung kelembekan kalau misalkan kurang. Jadi isinya 3/4 bagian saja. Kalau sudah lalu, nah seperti ini ya, 3/4 bagian. Kalau sudah lalu sisihkan, jadi isi semuanya untuk selongsongnya 3/4 bagian. Lakukan hingga semuanya selesai. Selanjutnya siapkan panci yang besar dan juga air yang sudah mendidih. Ini aku kasih daun pandan ya supaya ketupatnya nanti harum. Aku di sini memasak ketupatnya dengan metode 5-30-15. Nah, pertama akan aku masukkan terlebih dahulu untuk ketupatnya seperti ini. Usahakan semua ketupat tenggelam ya. Lalu masak dengan menggunakan api besar selama 5 menit. Nah, ini aku timer ya. Nah, ini sudah waktunya berjalan selama 5 menit. Lalu matikan untuk api kompornya dan tutup untuk pancinya. Lalu setelah itu diamkan selama 30 menit. Dengan posisi api mati ya. Nah, setelah 30 menit berlalu, sekarang buka untuk tutup panci. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu masak kembali dengan menggunakan api besar selama 15 menit.
Jika air dalam panci berkurang, bisa kalian tambahkan tapi dengan menggunakan air panas atau air yang mendidih ya, jangan air dingin. Nah, ini start aku mulai memasaknya terakhir selama 15 menit. Dengan menggunakan api besar ya, jangan lupa. Nah, setelah 15 menit berlalu, lalu matikan untuk api kompor dan untuk ketupatnya sudah matang di sini, angkat, tiriskan dan dinginkan terlebih dahulu. Baru nanti setelah dingin kita akan lihat tekstur di dalamnya matang atau tidak dengan metode 5-30-15 ini. Jadi total kita memasak untuk ketupatnya ini hanya 20 menit. Irit gas dan juga irit waktu ya. Nah, kalian harus mencobanya. Nah, ini akan aku dinginkan terlebih dahulu ya, hingga benar-benar dingin, baru nanti akan kita lihat tekstur nasi atau tekstur ketupat yang ada di dalamnya matang sempurna atau tidak. Oke, sekarang sudah dingin dan ini hasilnya juga montok-montok ya untuk ketupatnya, seperti ketupat-ketupat pada umumnya. Sekarang kita akan buka. Akan kita lihat tekstur di dalamnya karena aku juga penasaran apakah benar dengan metode 5-30-15 ini bisa berhasil membuat ketupat. Nah, ini ya akan aku iris untuk kita lihat tekstur ketupat di dalamnya. Dan inilah surprise, ternyata ketupatnya matang sempurna dan aku senang sekali karena ternyata metode ini berhasil untuk membuat ketupat original. Oke, demikian saja tips dari aku untuk sahabatku semua di rumah. Selamat untuk membuat ketupat lebaran yang lebih praktis, ekonomis, hemat waktu dan juga hemat gas dengan metode sekali lagi 5-30-15 ternyata berhasil membuat ketupat dengan sempurna. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah dan juga aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat ketupat instan dengan metode 5-30-15. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Simak terus tutorialnya ya. Ini adalah metode hemat gas dan hemat waktu. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Untuk bahannya di sini aku menggunakan ketupat instan. Nah, untuk mereknya terserah saja mau menggunakan merek ketupat instan seperti apa. Kalian bisa beli di swalayan atau mungkin di toko-toko online. Lalu juga siapkan air 800 ml. Pertama, karena aku hanya membuat contoh, jadi aku membuatnya sedikit saja ya. Ini ada aku siapkan 4 kantong seperti ini ketupat instan, lalu akan aku cuci terlebih dahulu. Nah, setelah dicuci seperti ini, nah ini ya, lalu akan siap aku rebus dengan metode yang aku sebutkan tadi. Sini tunggu terlebih dahulu airnya hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu aku akan siapkan timer ya. Jadi pertama kalian harus merebusnya selama 5 menit. Nah, kita masukkan setelah mendidih, lalu setel timer selama 5 menit kita rebus. Tunggu ya hingga waktunya 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Lalu setelah itu
Matikan untuk api kompor dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan apinya mati ya. Kita akan setel timer lagi selama 30 menit didiamkan. Nah, ini sudah 30 menit aku diamkan. Lalu setelah 30 menit akan kita didihkan kembali di sini. Waktunya 15 menit. Jadi didihkan kembali selama 15 menit. Jika airnya berkurang, tambahkan terlebih dahulu ya. Nah, ini akan aku setel timernya selama 15 menit. Nah, kalian jangan bingung ya metodenya, yaitu 5 menit rebus, 30 menit off, 15 menit rebus lagi. Nah, setelah 15 menit terakhir direbus, lalu akan aku matikan untuk apinya dan angkat untuk ketupatnya. Baru setelah itu biarkan hingga dingin. Setelah nanti dingin baru akan kita potong. Oke, sekarang akan aku angkat satu persatu dan akan aku dinginkan. Dengan metode 5-30-15 ini kalian bisa hemat waktu karena waktu yang kita gunakan hanya 20 menit dan juga tentunya akan hemat gas. Nah, ini adalah yang versi ketupat instan ya. Insya Allah besok aku akan membuat yang versi ketupat dengan menggunakan janur. Nah, selanjutnya setelah dingin akan aku potong. Kita lihat tekstur di dalamnya. Dan untuk ketupat instan ini hasilnya montok ya, penuh untuk semua bagian dalam plastiknya, jadi tidak kempes. Dan ini teksturnya sangat lembut, cocok kita santap dengan menggunakan opor saat lebaran nanti. Praktis, hemat waktu juga hemat gas. Oke, demikian saja tips dan trik merebus ketupat instan ala aku. Ingat ya, metodenya adalah 5-30-15. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep lontong hemat gas. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Pertama, aku akan didihkan terlebih dahulu 1 liter air. Lalu kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 300 gram beras. Ini udah aku bersihkan ya dan sudah aku tiriskan. Dan di sini tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata ya. Nah, lalu di sini aku akan siapkan beberapa lembar daun pisang dan juga tusuk gigi.
Nah, untuk daun pisangnya ini sudah dilemaskan ya, seperti ini, dan balik supaya nanti bisa menghasilkan lontong yang berwarna hijau. Nah, di sini aku akan buat selongsong seperti ini. Jadi supaya mudah, di dalamnya aku kasih rolling pin. Nah, begini. Lalu untuk ujungnya itu aku semat terlebih dahulu dengan menggunakan tusuk gigi. Lakukan untuk membuat selongsong ini menjadi beberapa selongsong, kurang lebih 7 selongsong ya, untuk 350 gram beras. Nah, sematkan di bagian ujung satunya, yang satunya dibiarkan saja karena nanti untuk mengisi berasnya. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian isi dengan beras yang sudah diberi garam tadi, kurang lebih 4-5 sendok makan. Jangan penuh ya, tapi hanya 3/4 bagian saja dari selongsong daun pisangnya. Jadi sisakan di atasnya supaya nanti bisa matang sempurna, karena kalau sudah matang kan berasnya itu mengembang. Oke, kalau sudah, kemudian semat di bagian ujung yang satunya. Ulangi hingga semua berasnya habis. Jadi masukkan 4 sendok makan ke dalam selongsong daun pisang. Kemudian jangan terlalu penuh ya, supaya nanti bisa matang sempurna. Lalu semat lagi di bagian ujung satunya. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi untuk daun pisangnya ini dibuat lemas dulu ya, supaya tidak pecah, dan didobel supaya aman tidak pecah, karena saat mengembang itu kan berasnya itu ada tekanan. Jadi kalau cuma 1 lembar takutnya nanti pecah daunnya. Jadi didobel menjadi 2 daun. Nah, ini setelah semuanya selesai, berasnya dimasukkan ke dalam selongsong, kemudian siap untuk direbus. Jadi satu resep ini menjadi 8 selongsong. Nah, ini tadi air yang sudah mendidih, kemudian masukkan untuk selongsongnya seperti ini hingga terendam air semuanya ya. Kalau kurang airnya bisa ditambah dengan air panas. Nah, ini karena kurang terendam, jadi aku tambahkan 1 liter lagi air panas, jadi total menggunakan 2 liter air panas. Selanjutnya rebus selama 5 menit dengan ditutup rapat. Nah, setelah 5 menit kemudian matikan untuk api kompor, lalu biarkan selama 30 menit dengan ditutup rapat. Apinya dimatikan ya. Nah, setelah 30 menit kemudian nyalakan kembali untuk api kompornya dan rebus lagi
selama waktunya 7 menit dengan ditutup rapat. Nah, untuk merebusnya gunakan api yang sedang saja. Oke, setelah 7 menit direbus, kemudian matikan lagi untuk api kompornya. Lalu setelah itu biarkan kembali selama 30 menit dengan ditutup lagi. Setelah 30 menit baru akan kita angkat untuk lontongnya, ditiriskan. Jadi total untuk memasaknya ini 12 menit ya, dengan metode 5 menit, 30 menit, dan 7 menit. Nah, kemudian tiriskan terlebih dahulu dan biarkan hingga dingin kurang lebih 2-3 jam supaya tidak lembek untuk hasilnya. Kalau masih panas dibuka itu akan lembek, tapi kalau sudah dingin akan kesat. Nah, setelah itu ini sudah dingin ya. Ini aku biarkan kurang lebih tadi 3 jam. Sekarang aku akan berikan contoh yang dipotong. Ini bisa awet ya selama 2 hari untuk lontongnya. Jika takut basi bisa disimpan di kulkas, baru nanti kalau mau digunakan bisa dikukus atau dimasukkan ke dalam magicom. Nah, ini kalau sudah dingin seperti ini teksturnya, sudah tidak lembek, dan kalau dipotong juga sudah mudah. Gampang banget ya untuk membuat lontong dengan metode 5-37 menit ini. Jadi ini sangat hemat gas dan juga praktis. Tidak perlu kita merebus lontong terlalu lama. Jadi metode ini sama persis dengan cara aku membuat ketupat mungkin 1 tahun yang lalu ya. Nanti resepnya akan aku sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi aku juga pernah membuat ketupat dengan metode ini berhasil. Nah, ini aku juga penasaran ingin membuat lontong dengan metode yang sama dan ternyata juga berhasil. Oke, mudah-mudahan bisa membantu sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat lontong dengan cara yang praktis dan simple, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabat aku semua di rumah. Lontong ini bisa disajikan dengan tambahan menu opor ataupun lontong sayur. Jadi bebas saja untuk hari lebaran nanti. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara membuat lontong hemat gas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.